Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabu syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala ta'atika wa inna ala tarki ma'siyatika. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana minal ulama'i amilin wa minad du'atil mukhlisin. Allahumma ya Rabbana rzuqna taubatan qoblal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kami, guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga yang saat ini sedang melaksanakan ibadah umroh. Kita doakan mudah-mudahan perjalanan umroh beliau bersama rombongan diberi kemudahan, diberi kelancaran, hatinya senantiasa dengan Allah, dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bisa nyusul, bisa umroh, bisa haji, bisa ziarah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kami hormati juga asatid yang biasa ngisi di tempat ini, Ustaz Sobirin. Kita doakan mudah-mudahan yang beliau rasakan saat ini menjadi sebab Allah sayang, Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan tabungan pahala nanti di surga. Dan mudah-mudahan kita yang hadir diberi kesehatan dalam ketaatan, panjang umur, dan mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat di akhirat, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kami akan sedikit menghadirkan bicara tentang masalah syukur. Kalau di kesempatan yang lalu kami bicara bagaimana hidup sederhana, maka pada kesempatan ini kita akan bicara dengan yang namanya syukur. Kira-kira kita itu sudah masuk dalam dunia syukur apa belum? Jangan-jangan yang kita lakukan belum masuk dalam wilayah syukur. Sebab disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Jadi sesungguhnya seluruh urusan orang mukmin itu semuanya baik. In asabahu sarra syakar, kalau dia diberi kemudahan oleh Allah bersyukur, fakana khairallah, maka itu bagus baginya. Wa in asabathu darra sabar, fakana khairallah, kalau dia diberi musibah kok dia sabar, itu juga baik baginya. Jadi ahli mukmin itu pilihannya dua, punya nikmat syukur, punya musibah sabar, itu baik semuanya. Namun malam ini kami akan sedikit bicara tentang masalah syukur. Kira-kira syukur itu apa sih? Dikatakan oleh para ulama, hakikatus syukri, hakikatnya syukur itu adalah sarful abdi jami'a ma'an amallahu bihi fi alaihi fima khuliqa li ajli. Syukur itu adalah seorang hamba menggunakan segala nikmat sesuai dengan arah penciptaannya. Itu namanya syukur. Seorang hamba menggunakan nikmat sesuai dengan arah penciptaannya. Punya mata digunakan melihat Al-Quran, itu sudah syukur. Punya kaki hadir ke taman surga, ini taman surga Pak. Itu bentuk syukur. Karena apa? Digunakan sesuai dengan arah penciptaannya. Punya tangan digunakan memegang Al-Quran, itu sudah syukur. Kenapa? Karena dia menggunakan nikmat sesuai dengan arah penciptaannya.
Orang yang syukur, kata ulama, wahwa qaidun nikmat. Orang syukur tuh orang yang ngikat nikmat. Artinya nggak akan dilepas sama Allah. Wasababul mazid, dan akan menjadikan sebab bertambahnya kenikmatan. Jadi orang kalau pengen nikmatnya ditambah, maka kuncinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita itu punya nikmat nggak syukur. Syukuri. Saat ini kita punya apa sih? Syukuri aja gitu kan. Jangan sampai makanya ibu, kalau ibu dikasih duit sama suami 10.000, syukur apa enggak, Bu? Bu? Syukur enggak sehari dikasih 10.000? Syukur. Dikasih 50.000? 100.000? 1.000.000. Kira-kira alhamdulillahnya kencengan mana? 100.000 sama 10.000? Kencengan mana, Bu? 100.000. Kencengan mana? Padahal sama-sama itu nikmatnya sama Allah, dari Allah kan? Dari Allah. Dan memang syukur itu, jadi jangan dikatakan syukur itu mengucapkan alhamdulillah saja. Karena memang tugasnya kita itu apa sih gitu kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan? Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Jadi orang yang bersyukur itu bukan hanya orang bukan hanya orang yang sholat saja, bukan. Bapak keluar cari nafkah buat istri dan anaknya itu juga ibadah. Ibadah. Nolong tetangga itu juga ibadah. Memang ibadah itu modelnya macam-macam. Dan Maha Kasih Allah ternyata ibadah pun macam-macam. Wiridan pun macam-macam. Alhamdulillah kan macam-macam. Kalau habis sholat, kan gak langsung sholawatan. Kan mesti jaga sholawatan. Baca apa dulu? Baca istighfar dulu dan seterusnya. Macam-macam kata ulama. Kenapa wiridan itu macam-macam? Biar gak bosen. Coba kalau satu macam, ibadah pun macam-macam kan. Sesaat kita sama keluarga, sesaat kita hadir majelis ilmu, bapak, ibu hadir di sini itu dalam irama apa sih? Irama ibadah. Memang benar orang ngaji itu mempersiapkan bekal untuk ibadah. Tapi ternyata ngaji sendiri adalah ibadah. Bahkan dikatakan oleh ulama, orang yang duduk sesaat di taman surga itu lebih bagus daripada rakaat yang ditegakkan di tengah malam. Kenapa? Saking besarnya pahala yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Baik, maka mari kita syukur. Kemudian wa yakunu syukru bil qalbi wal lisan wal arkan. Lalu bagaimana agar dikatakan kita itu masuk orang yang syukur? Ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, syukrul qalbi. Syukurnya dengan hati. Apa syukur dengan hati? Huwa al ilmu, mengetahui, wal i'tirafu, mengakui. Anna jami'an ni'am min fadlillahi ta'ala. Sesungguhnya seluruh nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang punya istri baik, hakikatnya dari siapa sih Pak? Bapak, punya istri soleha dari mana hakikatnya? Muaranya dari mana? Dari Allah. Punya mobil hakikatnya dari mana? Dari Allah. Ibu hadir ke sini dari mana hakikatnya? Dari Allah kan? Dari Allah. Saya selalu ngomong, orang bisa hadir taman surga itu pilihan Allah, Bu. Bukan karena banyaknya duit, bukan karena banyaknya kendaraan, bukan karena banyaknya fasilitas, tapi karena dipilih sama Allah. Maka hatinya harus ngakui bahwasanya saya bisa hadir di tempat ini. Saya harus mengetahui, saya harus mengakui bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Apa yang dengan kalian? Min nikmatin dari kenikmatan, faminallahi, maka itu dari Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau ngitung nikmat gak akan kehitung. Gak akan kehitung, Pak. Nikmat Allah gak kehitung. Enggak akan kehitung. Usah saya doa terus mobil gak dikasih-kasih. Usah saya minta duit gak dikasih-kasih. Apakah itu bukan nikmat? Jantung bisa terus berdenyut. Nikmat apa enggak, Pak? Nikmat. Makanya kalau ada orang doa itu jangan buru-buru. Oh, saya gak dikabul. Loh,
itu bisa aja doanya diganti sama Allah. Kenapa? Kalau dia dikasih duit bisa aja sombong, makanya sudah biarkan jantungnya terus berdenyut. Itu kan kenikmatan dari Allah, bisa aja itu ganti. Jadi kita hitung-hitung nikmat itu gak kehitung, gak akan kehitung, pakai kalkulator pun gak akan kehitung nikmat dari Allah. Kemudian syukur lisan. Syukur lisan gimana Ustadz? Kalau syukur lisan itu apa? Al-iksar, memperbanyak minasanai daripada memuji alallahi terhadap Allah, wa tahaddusu dan bercerita bin ni'amihi dengan kenikmatannya. Maksudnya apa? Jadi kalau kita punya nikmat itu sering-seringlah banyakin ngucapin alhamdulillah. Dikasih suami 1000, alhamdulillah bang bisa buat beli caos gitu kan, atau beli kecap ya bu. Dikasih 10.000, alhamdulillah. Gak dikasih, alhamdulillah bang, yang penting masih sehat bang, daripada punya duit gak sehat bang gitu kan. Pokoknya sering-sering ngucapin alhamdulillah. Bahkan kata Nabi Muhammad, ma'an amallahu ala abdin nikmatan faqala alhamdulillah ila waqad ada syukraha. Tidaklah Allah memberikan kenikmatan ala abdin terhadap seorang hamba, kemudian hamba itu berkata alhamdulillah illa waqad ada syukraha, sungguh dia itu telah menunaikan syukurnya. Jadi kalau ada orang sering ngucapin alhamdulillah tuh dia sudah syukur, tapi syukurnya dengan lisan. Jadi sering-seringlah kalau dikasih nikmat tuh alhamdulillah. Ya Allah alhamdulillah mata masih sehat. Ya Allah alhamdulillah masih bisa ngaji. Ya Allah alhamdulillah rumah tangga indah gitu. Pokoknya ucapin alhamdulillah. Kenapa? Watahaddusu itu. Tapi syaratnya nggak boleh gede hati juga. Mengajarkan agar kita terus prasangka baik kepada Allah. Makanya dulu dikasihkan oleh guru saya tuh, ada orang itu Pak, memang prasangka baik sama Allah itu harus. Ada orang pulang kerja, dia itu sholat asar di masjid. Sholat asar di masjid, tiba-tiba dia itu tasnya dicuri, kemudian sandalnya dicuri, tapi yang aneh dia masih ngucapin alhamdulillah. Tumben-tumbennya dia biasanya sama istri langsung buka pintu jebret, dia mau buka pintu ngetok pintu dulu, assalamualaikum dulu, kemudian itu istrinya dipeluk, tiba alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, padahal sandalnya dicuri, padahal dompetnya dicuri. Lalu dia ngomong alhamdulillah Allah, saya itu bisa sholat dan sandal yang dicuri, udahlah sandalnya nggak apa-apa, insya Allah Allah akan ganti karena sandalnya juga nggak seberapa katanya. Kemudian dompet yang dicuri pun isinya juga nggak terlalu membahayakan dalamnya, tapi dia masih alhamdulillah. Coba kalau saya nggak sholat dulu gitu kan, saya nggak sholat itu mungkin apa yang akan terjadi nanti di depan hari. Dia masih alhamdulillah, alhamdulillah, istri sampai kaget. Dia kenapa? Mengingat kenikmatan yang lainnya itu masih banyak gitu kan. Makanya dia masih bersyukur gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian terakhir wa syukur arkan, syukur dengan anggota tubuh gimana? Sorfuha, menggunakan fil amali dengan perbuatan, bi taatillahi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal isti'anatu dan membantu biha dengannya ala maradihi di jalan keridhaannya. Itulah syukur yang harus kita lakukan. Intinya yuk kita bersyukur, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur. Karena apa? Syukur itu menjadikan nikmat ditambah, dan orang yang syukur apa? Dia tidak menentang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kufur adalah orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menentang Allah bakal direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak kisahnya Namrud. Namrud itu kan nantang Allah, ngaku Tuhan. Direndahkan sama Allah. Gimana direndahkan? Matinya Namrud itu apa? Dikirim seekor nyamuk masuk ke dalam telinganya, akhirnya pembantunya apa? Pengawalnya tuh mukulin kepalanya baru dia bisa tenang. Pengawalnya saking pegelnya apa? Dipukul dengan sesuatu yang menjadikan dia mati sekalian. Dikirim bala bentar, direndahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang syukur, masya Allah, banyak kenikmatan. Baik, ini mukadimah yang bisa kami hadirkan. Selanjutnya kami akan bicara tentang masalah sholat dalam perjalanan. Kalau kemarin kami bicara masalah bagaimana sholatnya itu mudah, maka hari ini kita akan sedikit bicara masalah sholat dalam perjalanan. Baik,
Di dalam melakukan sebuah perjalanan, Bapak Ibu, ada kemudahan yang dihadirkan di dalam agama Islam. Apa? Diperkenankan menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Namanya jamak. Diperkenankan juga mengulangi rakaat jumlahnya yang 4 jadi 2. Namanya qashar. Jadi orang kalau dalam perjalanan itu diperkenankan menjamak, diperkenankan juga mengqashar. Sholat yang bisa dijamak, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sholat yang bisa diqashar, duhur, asar, isya. Saya ulangi nih. Sholat yang bisa dijamak itu duhur, asar, kemudian maghrib, isya. Kalau qashar, duhur, asar, isya. Jadi maghrib nggak bisa diqashar. Nah, jamak ada dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu apa, Ustadz? Jamak takdim itu sholat yang kedua ditarik ke waktu yang pertama. Sholat isya dilakukan di waktu maghrib. Itu jamak takdim. Sholat asar dilakukan di waktu duhur. Sholat asar ditarik ke duhur. Berarti sholat asar dilakukan di waktu duhur. Itu namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir, sholat yang pertama ditarik ke sholat dilakukan di waktu yang kedua. Sholat duhur ditarik ke asar. Sholat maghrib ditarik ke isya. Itu namanya jamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Biasanya orang-orang itu males jamak. Kenapa? Masih rosa, masih kuat. Gak usah jamak, ngapain Ustadz? Saya masih kuat. Loh, hukum menjamak itu jika memenuhi syaratnya adalah mubah, hukum mengqashar jika memenuhi syaratnya adalah sunnah. Jangan sampai kemurahan Allah gak diambil. Permasalahannya bukan ini biasanya ibu-ibu gak mau jamak tuh. Niatnya keder katanya gitu kan. Biasanya alasannya apa? Niatnya bikin susah Ustadz. Itu bukan niatnya yang susah, ilmunya mungkin gak tahu gitu kan. Akhirnya malas belajar atau gak tahu paham gak paham itu kenapa. Baik, kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan keluar dari sini kira-kira ibu tuh bisa jamak, bapak kalau perjalanan tuh bisa jamak gitu kan. Nah, syarat jamak dan qashar, syarat intinya ada 3. Yang pertama, jarak yang dituju tidak boleh kurang dari 84 km. Jadi jaraknya itu ditujunya tidak boleh kurang dari 84 km. Tidak boleh kurang, boleh lebih. Sini Bandung ada nggak Pak? Ada. Sini Jawa Timur? Ada. Sini Pontianak? Ada, lebih. Gak boleh kurang, boleh lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, bepergiannya tujuannya bukan bermaksiat. Bepergiannya tuh mau ngapain ke Bandung? Mau ketemu saudara. Mau kawin ke Bandung? Mau mencari mata pencaharian. Apa namanya itu? Jualan, kerja di Bandung. Boleh itu. Kemudian tujuannya jelas. Tujuannya kemana? Tujuannya ke Bandung. Tujuannya kemana? Tujuannya ke Semarang. Tapi tujuannya kemana? Nggak tahu. Itu nggak boleh. Jadi syaratnya jaraknya tidak boleh kurang dari 84 km. Yang kedua, tujuannya bukan bermaksiat. Yang ketiga, tujuannya jelas. Kapan boleh jamak, kapan boleh qashar? Ini dibahas oleh para ulama. Boleh jamak, boleh qashar, syaratnya sudah keluar tapal batas perkampungan. Tapal batas perkampungan itu bukan desa. Di sini yang ada 3. 1, ada pasar. 2, ada KUA atau hakim atau qadhi. Yang ketiga, ada polisi atau keamanan. Paling tepat kecamatan. Jadi ini Bapak, ini kecamatan apa sih Pak? Dawung. Kalau mau ke Bandung nih, lewat mana itu? Ke Palimanan aja sudah boleh jamak tuh. Di Palimanannya boleh jamak. Meskipun belum nyampe ke Bandung. Enak kan? Jadi misalkan pergi jam 11, gak taunya nyampe Palimanan atau nyampe Sumedang aja sudah nyampe Palimanan aja sudah boleh jamak itu. Sudah boleh jamak, sudah boleh qashar. Kenapa? Dia sudah keluar dari kecamatan. Ini kan kecamatan Kedawung. Kedawung, Pleret, di Pleret aja sudah boleh jamak. Ini kan boleh.
boleh jamak meskipun belum nyampe ke tujuannya. Itu kan boleh gitu kan. Nah, syarat jamak takdim tambahannya harus tertib. Tertib, duhur kemudian asar. Kemudian niat menjamak saat melaksanakan sholat di waktu di sholat yang pertama terbentang waktunya dari takbiratul ihram sampai dengan sebelum salam. Sampai hingga salam. Gini. Nih Bapak, kalau niat sholat fardu kan 3 yang wajib ya Pak. Saya niat sholat, nama sholatnya, kemudian fardu yang wajib. Jadi ketika takbir itu Allah di hati melintaskan saya niat sholat fardu maghrib. Kalau nanti isya, saya niat sholat fardu isya. Allah, saya niat sholat fardu isya, dilintasin di hati. Allah. Makanya jangan sampai ada orang tuh sholat apa? Was-was. Allah, Allah, Allah. Kok Allah terus? Kapan akbarnya gitu kan? Allah, HP muter-muter gini, Allahu Akbar. Itu namanya orang was-was. Kalau kata orang Sunda mah orang mang-mang gitu kan. Orang mang-mang itu kata Imam Ghazali, orang gila, orang bahlul, orang tolol, orang goblok. 1000 orang kegelar kebodohan masuk sama orang was-was. Itu orang nggak ngerti ilmu. Padahal kalau niat sholat itu gampang. Allah di hati melintaskan saya niat sholat fardu duhur. Nah niat jamak takdim itu nanti di hati melintaskannya gini. Di hati nih Allahu Akbar. Mau jamak nih, tinggal gini aja. Sholat asar saya tarik ke sholat duhur. Sholat asar saya tarik ke sholat duhur. Waktunya panjang. Dari mulai takbiratul ihram sampai dengan sebelum salam. Memang anjurannya mah ketika takbir, dibarengi takbir. Cuma ibu-ibu kan biasanya nggak tahu ibu-ibu sini atau ibu yang di mana. Saya gak gunjing, gak sebut nama ibu-ibunya. Ibu-ibu tuh biasanya apa? Nggak mau, kenapa? Hese kata orang Sunda mah. Susah gitu kan, keder gitu kan. Udahlah, gak usah gitu kan. Kan gampang, Allahu Akbar. Selesai sholat yang pertama, langsung sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Langsung bersegera. Gak boleh ada wiridan dulu. Kemudian syarat yang ketambahannya adalah masih dalam bepergian. Seperti itu. Itu kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir, tambahannya melintaskan untuk niat sholat yang pertama, melakukan sholat yang pertama di waktu yang kedua. Gimana maksudnya Ustadz? Gini, di waktu zuhur dia masih perjalanan, pengen jamak takhir, tinggal biasa ketua rombongan ngomong gini, jamak. Nah, di hati itu cukup ngomong gini, sholat maghrib saya tarik ke sholat isya, sholat duhur saya tarik ke sholat asar, gitu doang. Jadi melintaskan niat melakukan sholat yang pertama di waktu yang kedua. Yang pertama di waktu yang kedua. Maksudnya dengan melintaskan di sepanjang waktu duhur, melaksanakan sholat duhur akan dilakukan di waktu asar. Sudah gitu aja. Kemudian yang kedua, senantiasa dalam bepergian. Kemudian kalau sholat jamak takhir, sholatnya adalah bagusnya tertib. Duhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya, meskipun dilakukan di waktu isya. Ini ada kesalahpahaman. Jika jamak takdim dianggap yang punya waktu, dalam hal ini asar, sunnah didahulukan. Yang benar adalah duhur sunnah didahulukan sebelum asar. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, tertib itu hukumnya wajib. Jadi tertib itu wajib. Kalau nggak tertib, nggak sah, kata Imam Abu Hanifah. Tapi kata Imam Syafi'i, enggak, tetap sunnah. Itu jamak takdim, jamak takhir. Kemudian, ini sudah kami singkat saja. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah perbedaan jamak takhir dan jamak qashar. Nah, kalau niat qashar, jika ini qashar yang sekaligus dijamak, cara niatnya seperti niat jamak, cukup melintaskan untuk melaksanakan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat.
usolli fardhu dzuhri rakaataini qasron. Udah gitu aja. Saya niat sholat fardu duhur qasor 2 rakaat. 2 rakaatnya nggak tambah juga nggak apa-apa. Hanya wajib nambahin qasron. Saya niat sholat fardu duhur qasor 2 rakaat sudah. Dalam niat boleh menggunakan bahasa apapun, nggak harus pakai bahasa Arab. Nah, perbedaan jamak takhir dengan jamak takdim. Dalam jamak boleh mendahulukan sholat yang kedua sebelum sholat yang pertama. Akan tetapi disunahkan tadi mendahulukan sholat yang pertama. Ini jamak takhir. Dalam jamak takhir tidak harus bersegera. Jadi habis sholat duhur ngopi dulu boleh pak, ngeteh dulu boleh pak, makan dulu yuk, minum dulu, makan dulu lapar, nggak apa-apa. Duhur sholat, kemudian nantinya baru ngopi dulu, baru sholat asar. Itu boleh kalau jamak takhir. Dan tidak harus dijamak. Misalkan bapak sudah sholat duhur. Nih ada pembahasan satu lagi. Bapak udah sholat duhur di rumah, pengen pergi ke Bandung. Sholat asarnya nggak bisa dijamak kan? Karena udah keluar. Tapi boleh dikosor. Sholat asarnya 2 rakaat. Nggak ada jamaknya itu, karena cuma 2 rakaat. Itu boleh. Dan itu enak pak. Pahalanya lebih gede. Kenapa? Kemurahan Allah diambil. Ini ada orang tuh apa? Males lah gitu kan. Karena Ustaz kok tahu? Saya tuh pernah ketemu ibu-ibu di pengajian. Giliran ziarah wali songo tuh apa? Ngeluh sama pembimbingnya tuh. Komen baik gitu kan. Ngeri. Bukan gak sholat. Itu pembimbing. Itu biasanya apa? Dia tuh memperkirakan waktu nyari sholat yang kira-kira para jamaahnya tuh nyaman sholatnya. Ini jamaahnya gak nyaman. Seperti itu. Kemudian bapak ibu yang dimuliakan Allah. Ada lagi bapak. Ini kan tadi jamaah perjalanan. Ada lagi jamak karena sakit. Jadi kalau ada orang sakit, dijamak sholatnya. Sakit apa Ustadz? Sakit, pokoknya segala sakit yang susah di dalam melakukan sholat. Termasuk orang tua yang sepuh tuh, susah gitu untuk sholat itu. Ya sudahlah, jamak aja. Boleh jamak, tapi gak boleh kosor. Jamaknya apa? Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Boleh. Mana yang paling bagus? Yang paling enak bagi orang sakit. Kalau habis minum obat mah, jangan disuruh, Pak sholat. Pak lagi sakit, lagi gering, sholat. Nggak sholat, neraka. Jangan, minum obat. Udah, biarin istirahat Pak. Nanti sholat duhurnya ditarik ke asar aja ya Pak. Bapak istirahat dulu gitu kan. Ibu istirahat dulu, nak istirahat dulu nak. Baru minum obat. Biar obatnya apa? Obatnya cepat bereaksi gitu kan. Udah, biarin aja nanti. Jadi boleh orang sakit dijama itu kan. Kemudian ada lagi jamak karena macet. Ini kalau macet Pak, Kedaung, Kuningan, macet itu boleh. Jadi tidak harus jaraknya 84 km. Syaratnya cukup yakin atau menduga kuat adanya macet yang menjadikan habisnya waktu sholat. Yang kedua, kalau turun nggak ada kenyamanan, ada sedikit ketidaknyamanan, kemudian susah dalam turun di tempat sholat. Macet kan keder gitu kan. Ya sudahlah kalau kayak gitu dijamak aja. Khususnya bapak yang punya anak kerjanya di Jakarta tuh. Itu di Jakarta tuh kalau pulang itu jam berapa sih Pak? Jam 4. Itu maghribnya kadang-kadang kejebak macet itu. Udahlah dijamak aja. Maghribnya ditarik ke Isya. Udah gitu aja. Bebas itu, boleh gitu kan. Jika kita, meskipun jaraknya kurang dari 84 km, tidak nyampe. Di waktu duhur tiba-tiba, contoh, ada orang bepergian pendek, kurang dari, kemudian tiba-tiba kemacetan yang merepotkan turun melaksanakan sholat. Di sisi lain untuk mencapai tujuan waktunya tidak cukup. Maka saat itu boleh mengakhirkan duhur ke waktu asar. Ke waktu asar, itu boleh. Kemudian yang terakhir ada lagi jamak karena pernikahan. Nih, orang kalau ada pernikahan pengantinnya nih. Pengantinnya jangan sampai gak sholat. Saya ingetin di sini, ingetin sekali lagi. Jangan sampai ada pengantin gak sholat. Pengantin boleh jamak. Syaratnya satu, untuk pengantin, bukan yang ngobeng, bukan yang cawe-cawe. Pengantin. Kemudian yang kedua, tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya akan merasa menyusahkan mempelai jika harus sholat pada waktunya. Kedua, mempelai boleh jamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Baik itu jamak. Jadi jamak itu satu jamak karena perjalanan, dua jamak karena macet, tiga jamak karena pernikahan, empat jamak karena sakit, yang kelima adalah
jamak karena hujan, ini hanya jamak takdim saja, dikerjakannya di masjid. Kemudian antara salam sholat yang pertama dengan takbiratul sholat yang kedua ada hujan turun, yang keempat ada diduga dalam perjalanan antara masjid dengan rumah, kalau nggak ada payung, nggak ada pelindung, maka akan basah pakaiannya. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita doa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ya Allah, tambah kecintaan kami kepadamu, tambah kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad, tambah kecintaan kami kepada guru-guru kami, tambah kecintaan kami kepada pasangan hidup kami. Ya Allah, jauhkan dari kami segala maksiat, ampuni dosa kami. Ya Allah, panjangkan umur kami sehat dan taat. Ya Allah, kabulkan hajat kami. Jika yang punya hutang, mudahkan bayar hutangnya. Sempit rezekinya, lapangkan dengan yang halal yang berkah. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami orang tua yang bisa didik anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami yang bisa berbakti kepada kami. Ya Allah, jadikan kami selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya Allah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami ahli surga. Ya Allah, jadikan surganya bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan jasad kami kumpul di tempat yang mulia ini, kumpulkan hati kami cinta karenamu. Kumpulkan kami kelak nanti di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan ya Allah, berikan kepada kami husnul khotimah setelah panjang umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahil alamin bisirril Fatihah. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan. Mohon maaf dan mohon dasalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.